Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gogel semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Aryo Seno Bagaskoro, kader PDIP ini makin mirip ya dengan Pak Hasto ya. Bagaimana tidak selalu menyerang Pak Jokowi. Yaps, Aryo Seno Bagaskoro menyerang Pak Jokowi atas kekalahan PDIP di Pilkada 2024 ini. Bahkan di Banten pun itu juga disalahkan oleh Aryo ini. Padahal jelas-jelas Banten ini kan merupakan kader dari Partai Gerindra gitu. Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga dari Partai Gerindra. Hasto Junior ini itu diskakmat balik oleh pengamat politik Adi Prayitno. Nah, bagaimana sih video lengkapnya? Simak baik-baik video berikut ini ya. Jadi gini, saya mohon izin, saya tidak kemudian menganggap, sekali lagi, saya nggak ikut curiga dengan Pak Prabowo kok. Saya yakin dari tadi saya sampaikan bahwa Pak Prabowo ini patriot yang baik. Tapi kan negara itu gini, beliau tampil selalu straight to the point. Apa yang menjadi kehendak politiknya, apa yang menjadi keputusan politiknya dilakukan. Dan saya tahu beliau ketua umum partai, bagaimanapun punya tanggung jawab konstitusional untuk memimpin partai. Tetapi kan ada juga kekuatan-kekuatan lain. Ini saya malah ingin menyampaikan hati-hati. Jangan-jangan kekuatan pemerintahan Pak Prabowo ini sebenarnya ada pihak-pihak free rider yang berusaha untuk menumpangi, menggunakan jaringan dari mantan penguasa misalnya, dari kelompok-kelompok tertentu, itu yang kemudian berusaha menumpangi. Nah, saya malah menyayangkan kalau itu terjadi. Karena Pak Prabowo sudah menyampaikan dalam pidatonya bahwa aparat harus netral. MK sudah menyampaikan bahwa siapapun aparat negara yang merupakan bagian dari kekuatan negara, jika tidak netral akan kena pidana. Ini satu political will yang baik sekali. Maka jangan sampai kemudian demokrasi kita, pemilu kita yang masih masuk dalam 100 hari pertama kepemimpinan kabinet Pak Prabowo, itu kemudian menjadi tidak baik pemilunya karena diwarnai, dicederai oleh hal-hal semacam ini. Ini yang kita malah ingin jaga itu sebenarnya, Mas. Pilkada kalau kita hitung rata-rata, terutama di provinsi-provinsi besar, itu adalah kemenangan Prabowo dan Gerindra, bukan yang lain. Di Jawa Tengah tak ada yang bisa mengklaim itu kemenangan siapa selain kemenangan Gerindra dan Prabowo. Apapun, Lutfi itu adalah kader Gerindra. Nggak bisa ada yang bisa mengklaim Lutfi itu orangnya siapa hari ini. Itu penting. Di Jawa Barat itu Deddy Mulyadi, provinsi besar dengan jumlah penduduk hampir 40 juta. Di Banten Andra Soni, jelas fix dan clear. Di Jawa Timur Hovifah juga sering disebut sebagai orangnya Prabowo. Bahkan di Tuan Kamil, menurut saya ada sedikit eksepsional soal Jakarta. Ini agak sedikit panjang kalau soal itu. Yang ingin saya katakan adalah, secara umum di provinsi-provinsi besar ini adalah kemenangan Gerindra. Bagi saya ini bagian dari siklus kekuasaan yang saat ini sedang dimenangkan oleh Gerindra di Pilpres yang merembet kepada Pilkada. Ini mungkin adalah obat politik karena Pilkada saat ini Gerindra menang dan Pileg kebetulan Gerindra itu kan dia nomor 3, kalah dari Golkar yang saat itu secara Pileg dia tipis banget perolehan suaranya dengan PDIP. Oleh karena itu kalau kita hitung rata-rata secara umum, wajar kalau kemudian yang layak berbangga per hari ini adalah Gerindra dan Prabowo Subianto. Dan itu sangat terlihat dari endorsement secara terbuka bisa dilakukan. Kenapa Prabowo Subianto itu memberikan endorsement seperti video-video terbuka di Jawa Tengah? Saya menduga ini karena Lutfi adalah kader Gerindra. Dan kompetisinya di kandang banteng yang tidak mudah. Kenapa misalnya Prabowo Subianto memberikan endorsement politik di Banten? Andra Soni yang dalam survei-survei, dalam kalkulasi politik apapun, rasa-rasanya sulit mengalahkan Airin. Karena Andra Soni adalah kader terbaik Gerindra di Banten, melawan terah politik dinastinya Atut, mengusung Airin Rahmadiani. Kenapa misalnya Prabowo tidak terbuka mengendorse Ridwan Kamil di Jakarta? Saya menduga Ridwan Kamil bukan kader Gerindra. Tapi beda ceritanya. Kalau Ridwan Kamil itu, misalnya besok Ridwan Kamil Gerindra, saya hakul yakin kalau Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran, Prabowo juga akan memberikan dukungan secara terbuka. Seperti yang di Jawa Tengah ataupun seperti di Banten. Itu yang saya kira memang harus dikalkulasi secara utuh. Saya membaca dukungan politik Prabowo di begitu banyak tempat, yang paling samar hanya di Jakarta. Nggak terlampau kelihatan bahwa ada makan malam, ya itu tidak bisa dibantah. Bahwa ada surat edaran yang diupload oleh salah satu artis kawakan misalnya. Iya, tapi kan sehari 2 hari itu di take down.
Seakan-akan surat edaran yang nggak terlampau serius. Beda ceritanya ketika Prabowo itu memberikan dukungan politiknya kepada Andra Sony ataupun kepada Lutfi. Terbuka, dan itu ajakan untuk memilih. Ini yang saya kira memang kenapa daya hentak endorsement Prabowo di Jakarta itu tidak terlampau kelihatan. Jokowi sudah dianggap tidak lagi PDIP kan? Sudah dipecat lah ya. Sudah dipecat, tapi Dipecatnya juga di di depan publik ya. publik ya. Ini. Banyak tawaran dari partai-partai lain. Oh, banyak sekali. Golkar menyatakan Pak Jokowi siap kalau mau jadi Iya. anggota kehormatan. PAN juga PAN juga 1000%. Iya. Silakan. Gerindra juga menyatakan kalau Pak Jokowi Ya, bersedia. karpet merah. Karpet merah semua gitu. Ya, jadi kalau pemecatan itu menurut saya ya. Nah, ini bacaannya gimana? Jadi waktu silakan. kemarin juga Pak Jokowi kalau bicara mengenai partai politik, beliau sih untuk mungkin sampai kemarin juga masih belum mau berpartai ya. Beliau berdiri di atas semua partai, tapi tawaran itu sudah banyak. Bahkan udah kasih karpet merah Pak Prabowo sendiri kan. Nah, kalau pemecatan itu saya yakin Pak Jokowi itu anugerah buat beliau. Suatu kebahagiaan, beliau udah terbebas dari partai yang menurut masyarakat nih ya. Kalau kita lihat partai Banteng Merah ini kan sangat arogan, ya kan, suka memfitnah, terus banyak kadernya juga yang korupsi, ya kan, suka marah-marah, dan banyak juga kadernya yang jadi bupati, dewan juga nggak bisa kerja gitu loh. Kita lihat kayak di Jawa Tengah kan, 10 tahun kadernya, bagaimana Mas sebagai orang Jawa Tengah, saya pikir lebih mengetahui lah. Bagi Pak Jokowi itu adalah suatu kebahagiaan pemecatan itu. Suatu anugerah. Bagi Partai Banteng, Partai Merah, ini bisa jadi besok akan sangat menyakitkan nih Mas. Ini di ambang-ambang kehancuran juga ini. Ya kan, kita lihat gini, mereka kan terlalu meng-underestimate, terus kita lihat mboknya Partai Merah kan ngomong Pak Jokowi tanpa siapa-siapa, tanpa Partai Merah ya kan, bukan siapa-siapa. Kasian deh gitu kan. Deh. Dan mereka juga waktu kemarin Mas, waktu mendukung Ganjar, mereka itu kita akan menangkan Ganjar dalam satu putaran. Makanya saya bilang tadi, ya kan, kekalahan ini nggak bisa, susah sembuhnya Mas. Makanya sakit hati mulu kan, ngomel-ngomel mulu, fitnah mulu, ya kan. Ya kan, ini kan kalau bagi mereka yang memang di dalam ya, mereka kan menghamba kepada yang pemilik partai, tuannya. Kalau nggak dipecat. Kayak yang ingat nggak, yang anaknya Ramawati tiba-tiba. Oh iya betul. jadi Si jadi ini. dewan, Iya, Romi. Iya, Romi yang kemudian sampai ini kan kalau mereka menuduh orang dinasti, ya ini dinasti sesungguhnya. Nah ini kan dinasti benar-benar gitu loh, ya kan, yang ya mereka nggak bisa apa-apa Mas, digituin, dilengserin gitu. Pak Jokowi, ya kalau dia bilang beliau ini nikmat apa lagi yang kau dustakan? Karena satu, ya kan, dengan dia terbebas, ya kan, dia menjadi bapak di antara semua partai, ya saya berharap beliau tetap menjadi seorang negarawan, ya kan. Anaknya sekarang jadi wapres. Terus mantunya gubernur Sumatera Utara. Sahabat baiknya, ya kan, soulmate-nya beliau, Pak Prabowo jadi presiden. Terus yang dia bantu banyak, yang dia endorse sama beliau, jadi gubernur, bupati, bahkan ada yang jadi menteri. Saya rasa awalnya Pak Jokowi itu nggak mau endorse, ngomong ke saya ya. Tapi Pak Prabowo tuh minta pertimbangannya kasih. Jadi saya bilang, Pak Jokowi dalam hal ini beliau happy, nggak pernah marah-marah, selalu adem, nggak pernah membalas, nggak pernah memfitnah orang. Terus ya beliau hobi makan kemana